Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa lewat virtual. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana telah kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hutum yang berjudul Kisah sahabat Nabi Abdullah bin Ummi Maktum, seorang pahlawan tunanetra. Dalam sejarah Islam, ia dikenal memiliki ilmu dan adab istimewa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, menggantikan kebutaan matanya sebagai cahaya dalam pandangan dan pancaran di hati, sehingga ia dapat melihat dengan mata hati apa-apa yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala orang lain. Hatinya dapat mengetahui apa-apa yang tersembunyi. Bila Rasulullah SAW pergi ke berbagai medan perang, dia selalu ditunjuk untuk menjadi wakil beliau di Madinah, mengimami sholat jamaah di mihrab beliau dan berdiam diri di sebelah kiri mimbar dengan khusyuk. Pada awal sejarah Islam, Abdullah bin Ummi Maktum memperoleh hidayah untuk bergabung bersama orang-orang yang telah memeluk Islam. Ketika itu, ia masih muda belia, sehingga hatinya merasakan betul manisnya keimanan. Menginjak dewasa, dia merasakan bahwa ajaran Islam telah menjadikan hatinya bersih. Sehingga walaupun matanya tidak mampu melihat, namun itu merupakan nikmat besar yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Ibnu Ummi Maktum mempunyai naluri yang sangat peka untuk mengetahui waktu. Setiap menjelang fajar, dengan perasaan jiwa yang segar, ia keluar dari rumahnya dengan bertopang tongkat atau bersandar pada lengan salah satu seorang kaum muslimin untuk memandangkan azan di Masjid Rasul. Dia selalu bergantian azan dengan Bilal bin Rabah. Jika salah satu di antara mereka berdua azan, maka yang lain bertindak untuk memandangkan iqamah. Namun Bilal mengumandangkan azan semalam untuk membangunkan kaum muslimin, sedangkan Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan di waktu subuh. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW bersabda terkait waktu sahur pada bulan Ramadan. Yang artinya, makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Allah telah memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika ia sedang duduk bersama dengan para pemuka Quraisy, di antara mereka terdapat Uqbah bin Rabi'ah. Beliau bersabda, "Tidaklah baik sekiranya kamu datang dengan begini dan begini?" Kata mereka, "Benar." Tiba-tiba Ibnu Ummi Maktum datang menanyakan tentang sesuatu kepada beliau, namun beliau mengelak karena sibuk berbicara dengan para tokoh Quraisy itu. Allah pun menurunkan Quran surah Abasa ayat 1-10. Sewaktu ayat ini turun, Rasulullah SAW kemudian memanggil Ibnu Ummi Maktum dan memberinya suatu kehormatan dengan menunjukkan sebagai wakil beliau di Madinah pada saat beliau menghadapi peperangan untuk yang pertama kalinya. Suatu ketika, Abdullah bin Ummi Maktum menyampaikan keinginannya untuk dapat berjihad kepada para sahabat. Tentu saja para sahabat merasakan sangat senang karena keutamaan yang dimiliki Ibnu Ummi Maktum. Walaupun matanya buta, ia telah lama mengharapkan dapat ikut berperang bersama Rasulullah dan pasukan muslimin. Abdullah bin Ummi Maktum merasa sangat sedih dan pilu tatkala ayat turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW yang berbunyi, "Tidaklah sama antara mukmin yang duduk atau yang tidak ikut berperang." Ia pun berkata, "Ya Allah, Kau memberiku ujian begini, bagaimana aku dapat berbuat?" Kemudian turunlah ayat lainnya, "Selain yang mempunyai uzur." Kemudian seperti apakah gerangan yang lebih tinggi dari penghormatan di mana wahyu diturunkan 2 kali lantaran persoalan Ibnu Ummi Maktum. Yang pertama merupakan teguran terhadap Rasulullah SAW, dan yang kedua ketentuan berperang bagi orang yang mampu dan berhalangan, termasuk diantaranya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Walaupun demikian, Ibnu Ummi Maktum tetap
mempunyai hasrat yang kuat untuk berjihad fi sabilillah bersama barisan kaum muslimin. Dia telah mengutarakan hasratnya berulang kali dan dia berkata kepada para sahabat Rasulullah, "Serahkanlah panji kepadaku karena sesungguhnya aku adalah seorang yang buta sehingga aku tidak dapat melarikan diri. Tempatkanlah aku di antara kedua pasukan." Sang sahabat yang mulia dan agung ini tidak berakhir hayatnya sebelum Allah mengabulkan hasrat hatinya tersebut. Pada saat perang Qadisiyah, ia turut berperang sebagai pembawa panji pasukan berwarna hitam. Dialah seorang buta pertama yang turut berperang dalam sejarah peperangan Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.